Oke, saya bahas mengenai proses Merrill-Crowe. Jadi ini berkembang sebelum teknologi karbon aktif ditemukan ya, sebelum tahun 80-an. Tidak efektif untuk biji dengan grade emas yang rendah, dengan kandungan base metal dan clay yang tinggi. Base metal ini khususnya adalah tembaga, timbal, dan besi yang lebih nobel dari seng. Ya. Lebih mulia dalam artian secara kuantitatif adalah mempunyai potensial reduksi ya yang lebih positif dibandingkan dengan reduksi seng ya atau potensial reduksi standar ya yang ditabulasikan lebih positif ya daripada potensial reduksi standar seng dalam hal ini dari reaksi Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn yang E0-nya adalah minus 0,76 ya. Jadi kalau di dalam biji terdapat copper yang tinggi yang ikut larut selama proses cyanidasi, maka ketika dilakukan sementasi dia ikut mengendap bersama-sama dengan emas ya. Dan tentu ikut mengkonsumsi serbuk seng ya. Kalau ikut mengendap ya nanti produk akhir dorbuliannya bisa saja tidak memenuhi syarat ya yang ditetapkan ya antara perusahaan tambang dengan perusahaan jasa pemurnian ya karena kalau impuritiesnya melewati ambang batas tentu proses pemurniannya lebih sulit ya nanti limbah yang dihasilkan lebih banyak logam pengotornya. Nah itu kemudian pengaruh clay seperti apa? Jadi berbeda dengan proses carbon in leach pada proses Merrill-Crowe ini setelah proses leaching dilakukan proses solid liquid separation ya dengan CCD thickener. Jadi dengan counter current decantation dan juga nanti dengan clarifier. Ya, karena proses sementasi tidak efektif kalau langsung dilakukan dalam selari atau lumpur. Ya, nah kalau clay-nya banyak ya itu nanti akan mempengaruhi ya proses pemisahan solid liquid tersebut. Misalnya settling di thickener menjadi lebih lambat, gitu ya, lebih kental selarinya dan seterusnya. Oke. Serbuk seng merupakan reagent yang terkonsumsi dalam proses presipitasi emas dan perak dan proses presipitasi emas dan perak ini dilakukan dalam larutan yang diklarifikasi, ya, dihilangkan suspended solidnya. Dan juga dilakukan deaerasi, dilakukan penghilangan oksigen terlarutnya terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan proses pemisahan solid liquid, klarifikasi dan deaerasi ini perlu thickener, filter, dan vacuum tower. Ya. Di peralatannya lebih banyak dibandingkan dengan pabrik yang menggunakan karbon aktif. Ya, di kuliah yang lalu sudah dibahas ya untuk bab recovery logam dari larutan hasil pelindian dengan sementasi reaksinya sudah ditunjukkan ya kan lalu mengapa harus dilakukan dalam larutan yang di deaerasi ya itu sudah dibahas. Nah tadi yang tidak cocoknya ya kalau base metalnya tinggi kemudian kandungan clay-nya tinggi kurang efektif. Nah dibandingkan dengan proses carbon in leach atau carbon in pulp ya proses Merrill-Crowe ini memberikan recovery perak yang lebih tinggi. Ya. Jadi afinitas karbon aktif untuk menyerap perak itu lebih rendah ya dibandingkan kemampuan seng mengendapkan perak. Jadi kalau kandungan peraknya tinggi ya nanti revenue atau perolehan perak itu lebih tinggi ya dengan proses Merrill-Crowe ini. Ini menurut Costello tahun 88, secara umum proses Merrill-Crowe cocok untuk biji dengan kandungan cyanide soluble silver lebih dari 100 gram per ton ya. Itu lebih efektif dibanding CIL. Sementara untuk biji dengan kandungan perak kurang dari 50 gram per ton itu disarankan proses carbon in pulp atau carbon in leach ya. Karena tadi itu ya untuk Merrill-Crowe itu terus pemisahan solid liquid dengan CCD thickener, ada klarifikasi, lalu ada proses vakum dan juga sengnya consumable ya. Ya karbon aktif juga consumable, tapi
kan bisa direaktivasi ya. Jadi hanya make up karbon yang hancur misalnya ya, dan sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang baik, tidak bisa direaktivasi. Berikut ini ditunjukkan diagram alir pictorial proses Merrill-Crowe. Ya, ini yang saya maksudkan tadi. Setelah leaching ya, ada proses solid liquid separation. Jadi nanti yang diolah itu adalah larutan yang bening ya, bukan selari. Jadi menjadi overflow thickener. Underflow-nya nanti akan disimpan di tempat penyimpanan tailing ya, tempat penimbunan tailing. Nah, ini overflow-nya ini dilakukan deaerasi dulu ya, menghilangkan oksigen terlarut, karena nanti kalau tidak dihilangkan akan melarutkan kembali emas yang sudah mengendap. Lalu juga menurunkan kinetika proses sementasi, menaikkan konsumsi seng karena nanti mengoksidasi seng juga ya, serbuk seng. Oke, lalu setelah mengendap emasnya dilakukan filtrasi ya dengan filter press, kemudian dilakukan kalsinasi untuk menghilangkan air kristalnya ya, lalu baru dilakukan peleburan ya. Nah, pada proses peleburan ini ditambahkan flux ya untuk membentuk slag, baru nanti dicetak ya lelehan dorbullionnya untuk nanti dikirimkan ya ke pabrik pemurnian. Jadi umumnya di tambang itu belum menghasilkan emas murni ya, jadi masih bercampur dengan perak dan impurities. Lalu baru nanti dimurnikan lebih lanjut di pabrik pemurnian, misalnya di Logam Mulia ya di Pulau Gadung itu. Oke, ini penggambaran lainnya ya. Jadi sama dengan ini. Ini gambar berikut ini jumlahnya lebih real ya. Kalau ini hanya digambarkan 2 tangki leaching. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangki leaching. Kemudian juga ada 6 thickener ya. Jadi ini digambarkannya itu ke bawah begini. Jadi memang kalau bisa diusahakan mengalirnya itu dengan gravitasi, tentu biaya untuk pumping selarinya akan lebih rendah ya, kebutuhan energinya. Nah, jadi selesai dulu leachingnya ya. Selesai dulu selama misalnya 48 jam sampai tangki ke-6. Ya, baru nanti dari tangki ke-6 ini dilakukan pemisahan solid liquid ya melalui 6 buah thickener ini. Nah, kalau carbon in leach kan bisa ditambahkan karbonnya ya. Atau juga carbon in pulp pun setelah selesai leaching tidak perlu solid liquid, langsung tambahkan karbonnya. Dan pemisahan karbonnya bisa dengan screening ya. Kalau ini harus dengan CCD thickener yang ya diameternya besar ya. Kalau katakanlah diameternya 20 meter kali 6 sudah space yang dibutuhkan 120 meter sendiri ya, kira-kira itu. Nah, ini dilakukan bertahap CCD ya, counter current. Nah, counter current-nya itu apa sebenarnya? Kan counter current aliran yang counter berlawanan ya. Yang berlawanan ini arah aliran air pencuci dengan selarinya ya. Jadi air pencuci yang pertama itu dimasukkan dari thickener terakhir ya. Jadi dimasukkan di sini air ya. Ini akan melakukan proses pencucian, larutan sisa cyanida yang menempel itu akan lepas. Nah, nanti terus bergerak air pencucinya itu ke thickener pertama. Ya, sementara padatannya ya menjadi underflow. Jadi dari thickener 1 nanti keluar dari underflow discharge-nya, dimasukkan lagi ke thickener kedua. Masuknya ini ada namanya central well ya. Di kuliah yang lalu kan sudah dibahas tuh ya di bab pemisahan solid liquid. Jadi di tengah. Jadi dia masuk di bagian tengah, nanti akan settling terus ke bawah ya. Cairannya akan naik ya. Sehingga semakin mendekati thickener ke-6 ini semakin bersih padatannya itu dari cairan yang menempel. Demikian pula dari thickener 1 cairannya yang di overflow ini semakin bersih dari padatan yang ada di situ ya. Baru dilakukan klarifikasi mirip dengan CCD ya. Hanya di sini ditambahkan flokulan untuk mengendapkan suspended solidnya. Terus dilakukan proses dengan filtrasi ya.
Baru nanti dilakukan dulu deaerasi sebenarnya ya, tidak ditunjukkan di sini, sebelum dilakukan sementasi ini ya. Jadi penambahan zinc dust ini. Terus nanti dilakukan filtrasi AuAg-nya ya, cake-nya ya. Lalu ini kalau ada proses tambahan untuk melarutkan Cu yang ikut mengendap ya. Jadi Cu yang ikut mengendap karena lebih nobel dari seng ya, itu dilarutkan dengan menambahkan H2SO4 ya. Kalau emasnya kan tidak larut di H2SO4 ya. Nanti larut ya mungkin perlu tambahan oksidator ya, karena Cu-nya sudah Cu metal kan, perlu dioksidasi jadi Cu2+. Nanti disaring, baru nanti ya disaring dengan filter ini ya, baru nanti filter cake-nya itu yang dilebur ya, untuk dihasilkan dorbulion. Jadi proses Marillion seperti itu.